Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi dalam acara KKG sekolah yang bertema kita bisa sekolah tentang budaya positif di sekolah, di lingkungan sekolah kita. Ya, adapun susunan acara yaitu yang pertama pembukaan, kedua sambutan kepala sekolah, ketiga presentasi, keempat doa. Yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah kepada Bapak Haji Zainuddin, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini SD Sukagena mengadakan KKG dengan tema budaya positif yang ada di sekolah kita. Yang namanya budaya positif itu banyak, tapi marilah kita ulas dengan pemateri. Mungkin nanti Saudari Fitri ya, Fitri Dwi ya, untuk presentasi atau menyampaikan materi yang akan dibahas pada hari ini. Terima kasih kepada Dewan Guru yang sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Sukagena, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Sukagena. Terima kasih telah menghadiri kegiatan webinar kecil yang telah saya buat. Di sini saya ingin menyampaikan tentang aksi nyata dalam program pendidikan saya, yaitu program pendidikan guru penggerak, di mana saya telah menyelesaikan satu modul di pendidikan ini dari modul 1.1 sampai modul 1.4. Di sini saya harus mendokumentasikan dan menyampaikan di sekolah untuk cara saya bagaimana mengimplementasikannya ke sekolah. Baik Bapak Ibu, di sini saya mengajak Bapak Ibu guru untuk mari belajar, berkolaborasi dan saling mendukung demi mewujudkan Ya, di sini saya bukan untuk menggurui atau merasa ilmunya yang paling banyak ya Bapak Ibu, tapi di sini saya ingin mengajak sama-sama belajar, sama-sama berkolaborasi untuk mewujudkan disiplin positif di lingkungan sekolah. Pada modul yang pertama ada pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu pasti sudah paham apa saja isi profil pelajar Pancasila. Apa saja Bapak Ibu? Bernalar kritis, kreatif, inovatif, terus bergotong royong, di sini ada mandiri, ya, sama beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Itu profil pelajar Pancasila yang ada di kurikulum yang baru sekarang, di implementasi kurikulum Merdeka. Nah, lanjut ke disiplin positif. Apa sih disiplin itu Bapak Ibu? Disiplin itu apa? Menurut pandangan Bapak Ibu, disiplin itu apa? Ya, disiplin itu adalah melaksanakan sesuatu sesuai dengan aturan yang sudah disepakati. Menurut Bapak berarti aturan yang sudah disepakati. Harus mentaatinya dan disiplin. Ya, tapi ada persetujuan dulu berarti. Iya. Kalau yang lainnya berarti sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Disiplin maksudnya anak-anak melaksanakan disiplin itu karena merasa dia itu
punya tanggung jawab. Punya tanggung jawab berarti itu ada dalam diri kita sendiri nih ya Bu ya. Nah, ya. Jadi disiplin di sini itu yang bahasa Latinnya itu disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi kebanyakan di budaya kita itu disiplin itu ya kamu harus patuh, bukan dari diri kita sendiri karena takut akan hukuman. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan motivasi ekstrinsik. Apa itu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik? Motivasi intrinsik itu motivasi yang ada dalam diri kita sendiri. Seperti apa tadi kata Bu Oyong bilang, itu munculnya dari dalam diri sendiri. Itu motivasi intrinsik. Nah, kalau motivasi ekstrinsik itu motivasi yang terpacu akan, misalnya nih, kamu ya nanti sama ibu dikasih hadiah misalkan. Kamu harus pak disiplin, nanti sama ibu dikasih hadiah. Nah, itu maksudnya ke ekstrinsik. Atau kamu kalau nggak patuh nanti sama ibu dihukum. Nah, itu masuk ke dalam motivasi ekstrinsik. Jadi tidak ada perkembangan dalam dirinya itu karena keterpaksaan gitu. Ya, bukan dari dirinya gitu. Lalu disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa solokan, ancaman maupun hadiah. Jadi mereka disiplin itu bukan karena ayo nih nanti ibu kasih hadiah, bukan, tapi kesadaran diri sendiri. Ya, suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif, karena dengan suasana yang positif murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban, tapi membantu menggerakkan moral yang positif bagi peserta didik sehingga karakter peserta didik tidak hanya terbukti dari akademik atau intelektualnya saja, akan tetapi juga dari lingkungan yang ada. Kemudian dari disiplin positif kita juga dilatar belakangi oleh kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan dasar manusia, bertahan hidup. Nah, kita bertahan hidup itu butuh makan, minum, dan tempat tinggal tentunya. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kadang kalau kita di kelas itu mendapatkan murid yang seperti ini, ada butuh perhatian yang lebih Bapak Ibu, misalkan mencari perhatian, dia hiperaktif untuk dapat perhatian dan kasih sayang oleh gurunya gitu. Kemudian ada penguasaan, ada siswa yang ingin berkuasa, ingin diakui kalau dia itu berkuasa di kelas nih atau di sekolah gitu. Kemudian merasa paling benar. Terus ada kebebasan, ada siswa yang ingin bebas lepas, nggak mau diatur gitu. Saya mau bebas merdeka di mana saya, ada yang seperti itu. Ada siswa yang memiliki kebutuhan dasar yang kesenangan, yaitu dalam belajar dia tidak mau hayu nulis atau tugas-tugas, tapi dia ingin ada games atau segala macam. Nah, dari motivasi perilaku manusia itu, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi perilaku manusia itu adanya dorongan gitu tanpa kita sadari. Nah, contohnya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contohnya itu murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ada mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan atau mendapat hadiah. Ini masuk ke ekstrinsik yang tadi saya sudah jelaskan gitu. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah,
ini masuknya ke motivasi intrinsik. Lalu dihukum oleh penghargaan menurut Alif Kon 1993 itu dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal, ada faktor-faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan memberi hukuman akan penghargaan itu ada dampaknya, yaitu pengaruhnya jangka pendek, bisa jangka panjang, tergantung dia mengharapkan penghargaan itu. Terus mengurangi ketepatan, tidak efektif, merusak hubungan, akan adanya kecemburuan ya Bapak Ibu. Terus menurunkan kualitas anak, mematikan kreativitas anak, terus mengurangi motivasi intrinsik. Jadi tidak ada motivasi dalam dirinya. Kemudian di sini ada yang sudah tadi Bapak Ibu tulis di depan. Di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Contohnya yang pertama itu mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena saya terlambat ke sekolah. Saya juga pernah ya pernah seperti itu. Nah itu masuknya ke dalam hukuman Bapak Ibu. Terus lari mengelilingi lapang basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu masuknya ke dalam hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, masuk ke dalam hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu masuk ke dalam konsekuensi. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu masuk ke dalam konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam, itu masuknya ke dalam hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu merupakan konsekuensi. Kenapa? Padahal kan itu sama-sama aja sama-sama aja melanggar gitu maksudnya. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi gitu. Kalau konsekuensi itu tadinya ada kesepakatan terlebih dahulu. Nah, sesuatu yang harus terjadi, misalnya kayak kamu ada PR ya besok harus selesai, itu kan ada kesepakatan terlebih dahulu. Nah itu masuk ke dalam konsekuensi karena kita punya kesepakatan atau keyakinan terlebih dahulu. Tidak, kalau kayak tata tertib di sekolah itu masuknya ke dalam peraturan ya Bapak Ibu. Jadi kalau semisal anak melanggar itu masuknya ke dalam hukuman karena tidak ada kesepakatan antara murid dan guru di situ. Nah ini perbedaannya ada di sini. Ada sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit. Kalau hukuman itu membuat anak sakit, terus anak membenci kedisiplinan, adanya paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep yang buruk, ada anak belajar yang menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Nah, ketika konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi karena adanya kesepakatan tadinya, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian kehilangan hak dibuat tidak nyaman, tapi dalam waktu yang sebentar. Nah, di sini ada konsekuensi dalam arti sudah terencana atau sudah disepakati. Intinya konsekuensi itu adanya kesepakatan antara murid dan guru. Kemudian di sini ada lagi bahasa baru yaitu restitusi. Nah, identitas yang dinyatakan gagal itu hukuman. Hukuman itu sebenarnya tidak diinikan ya Bapak Ibu. Nah, akan tetapi ada pilihan di sini. Identitas yang dinyatakan sukses yaitu disiplin, konsekuensi atau restitusi. Katanya restitusi ini adalah hukuman yang paling baik, paling baik. Perbedaannya ada di sini. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Hukuman tidak nyaman, konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak dalam waktu jangka yang pendek. Kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Hukuman, korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapat ganti. Hukuman, murid dan anak akan tersakiti. Konsekuensi, anak dibuat tidak nyaman. Restitusi, anak mendapat penguatan. Perilaku agresif meningkat.
dalam jangka waktu yang pendek, restitusi masalah perpecahan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, melakukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi dia hanya disiplin akan di lingkungan sekolah bisa. Terus membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Jadi dia bisa mengembangkannya dalam lingkungan masyarakat. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Peraturan adalah, jadi kalau hukuman kamu harus, tapi kalau misalkan konsekuensi kita menanyakan dulu apakah peraturannya, mampukah kamu melakukannya. Terus intinya kita pendekatan pada siswanya dengan bahasa yang lebih tidak ditekankan. Restitusi apa yang harus kamu yakini, apa yang kamu harus lakukan untuk memperbaiki masalah. Nah, dampaknya itu murid akan membenci peraturan. Kalau hukuman, kalau konsekuensi murid akan menghormati peraturan. Restitusi murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan yang mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini ada konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, tadi sudah dibacakan apa restitusi itu apa. Di sini ada ciri-ciri restitusi, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua ada memperbaiki hubungan, terus yang ketiga ada tawaran bukan paksaan, yang keempat menentukan untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam ada fokus pada karakter bukan tindakan. Yang ketujuh ada menguatkan dan fokus pada solusi. Perbedaannya, contohnya misalkan siswa sering tidak mengerjakan PR. Contoh hukuman di sini. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera 10 menit. Nah, itu contohnya dalam hukuman. Guru marah dan siswa takut. Konsekuensi, guru memperbolehkan siswa mengerjakan PR-nya pada jam istirahat, akan tetapi dikerjakan sebaiknya 3 kali lipat. Jadi menghukum akan tetapi tadinya ada kesepakatan. Guru tegas dan siswa mentaati peraturan. Nah, restitusi ini guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya, kemudian membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka, siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kita itu langsung mengejas anak itu kamu salah gitu. Kemudian di sini ada 5 posisi kontrol guru. Di posisi manakah kita berada gitu Bapak Ibu? Yang pertama ada posisi penghukum. Yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Yang ketiga ada sebagai teman. Yang keempat ada pemantau. Yang kelima ada posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, posisi kontrol yang paling baik itu ada di posisi kontrol sebagai manajer. Contohnya seperti ini. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ketika kita berada di posisi penghukum, nah, Bapak Ibu pasti akan bicara patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan atau pulangnya setelah upacara jangan masuk kelas misalnya seperti itu. Terus yang kedua, ketika kita memposisikan sebagai pembuat rasa bersalah, itu Bapak Ibu bilang seperti ini, berapa kali Ibu atau Bapak harus memberi tahu kamu, Ibu kecewa sama kamu, itu membuat rasa kalau ini saya salah. Terus sebagai teman, jadi kayak kita kayak ke teman gitu ngajak ayolah, yang tertib, buat dulu bangga kalau kali ini tidak apa-apa, kamu salah gitu. Jadi ngajak ngobrol gitu sebelum itu. Terus ada yang sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nanya dulu,
Nah, ini katanya yang diposisikan sebagai posisi yang paling sempurna, yaitu posisi kontrol guru sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, kira-kira bagaimana kamu dapat memperbaiki kesalahanmu? Jadi kita menggali dulu, menanyakan dulu apa kesalahannya, terus kira-kira apa yang akan kamu lakukan ketika kamu melakukan itu. Nah, setelah restitusi kontrol guru, di bawahnya ada keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan kelas saja Bapak Ibu? Mengapa harus keyakinan kelas? Padahal kan ada ada yang namanya peraturan kelas ya. Kenapa tidak peraturan aja? Kenapa harus keyakinan kelas? Sebelum dibahas, boleh saya menanyakan mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm dalam mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Kita pakai helm itu untuk apa ya? Supaya apa? Menghindari menjaga keselamatan. Berarti keselamatan. Nah, Melindungi kepala kita. berarti intinya untuk keselamatan. Nah, pertanyaan kedua adalah mengapa kita memiliki peraturan 3M atau masker cuci tangan pada saat COVID-19 yang lalu itu untuk apa? Kebersihan. Lebih ke apa? Tidak menular. Ya, menghindar dari penularan penyakit. Berarti kesehatan, lebih ke kesehatan. Nah, jadi intinya kesehatan, keselamatan dan kesehatan. Nah, keselamatan dan kesehatan. Jadi dalam keyakinan itu mesti adanya yang namanya keselamatan dan kesehatan. Berarti kita yakin kan di situ istilahnya kalau kita itu kalau pakai helm nih kita akan selamat gitu. Kalau kita pakai masker nih kita akan dijaga akan sehat kan ya. Nah itu kan berarti dalam diri istilahnya dalam diri kita sendiri. Nah ya kesadaran dalam diri sendiri juga. Kalau misalkan peraturan misalnya wajib menggunakan masker di area ini, itu kan namanya peraturan. Nah, kalau misalkan kita melanggar, ya istilahnya ya terserah kamu, yang sakit juga kamu gitu kan, namanya kan peraturan. Tapi kalau misalkan saya ingin menggunakan biasa, berarti itu kesadaran dari diri sendiri gitu. Jadi kenapa keyakinan ini? Karena agar kita yakini gitu apa yang kita lakukan di kelas itu bisa terlaksana dengan baik karena itu adanya dari kesadaran diri sendiri gitu. Nah ini contoh keyakinan kelas yang telah saya buat di kelas 1A beberapa hari yang lalu. Mungkin saya agak sedikit kesulitan karena di kelas rendah siswa masih susah membaca. Jadi saya inisiatifkan menanyakan kepada siswa mau seperti apa peraturan di kelas kita. Saya rancang, kemudian kita simpulkan kalau misalkan yang pertama itu kebanyakan siswa itu ingin menjaga kebersihan kelas. Jadi keyakinan kelas kita akan bersama-sama menjaga kebersihan kelas. Terus yang kedua ada saling membantu dan peduli kepada teman. Yang ketiga ada saling menyayangi dan tidak berkata kasar karena kebanyakan anak kelas 1 masih banyak yang bahasanya itu belum terkontrol Bapak Ibu. Jadi kadang ada anak yang laporan ibu sih itu mau ngomong ini, ibu sih itu mau ngomong. Jadi awalnya saya buat kesepakatan kelas dulu, baru saya bulatkan ke dalam keyakinan kelas. Saya kumpulkan dulu, analisis dulu data anak-anak apa saja yang ingin dituliskan, baru saya simpulkan dengan keyakinan kelas ini. Kemudian ada kesepakatan gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi, lalu belajar semangat. Belajar dan semangat gitu, jadi belajarnya semangat. Ini contohnya dokumentasinya waktu membuat keyakinan kelas. Nah di dalam restitusi itu ada yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu di dalamnya ada tahapannya itu ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah contohnya seperti ini Ibu. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dalam dan mengajar. Akhirnya carikan guru pengganti Ibu Eni. Nah, si Ibu Eni ini baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Pipi dan Natali mengetahui hal ini. Jadi si Pipi sama Natali itu tahu kalau Ibu Eni
Santi pengganti sementara, tapi tahu kalau Bu Eni itu guru baru yang baru masuk SMP. Nah, si Pipi dan Natal ini menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa tidak mengingatkan kehadiran Ibu Eni pada saat di kelas. Ibu Eni mencoba menyapa Pipi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti duduk Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Pipi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai saja Bu, mereka tetap tidak mengerjakan tugas, malah ngobrol. Keesokan harinya Ibu Santi memanggil Pipi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apa mereka bersedia melakukan untuk memperbaiki permasalahan yang ada. Pipi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat Ibu Santi. Baik Pipi maupun Natali mengakui bahwa perlakuan mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali pada mereka apa yang akan mereka lakukan memperbaiki masalah apakah ada gagasan. Nah, setelah berpikir sejenak, Natali dan Pipi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang saling menghormati dan bagaimana penerapan kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Nah, di sini cara menyelesaikannya itu kita harus menstabilkan identitas dulu. Ibu Santi, dengan cara Ibu Santi memanggil Pipi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Bu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. Itu contoh dari validasi menstabilkan identitas. Nah, kemudian validasi tindakannya seperti apa? Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Tindakannya Ibu Santi. Kemudian ada menanyakan keyakinan. Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat. Terus Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki masalah mereka. Apakah ada gagasan? Jadi intinya Ibu Santi di sini nggak langsung kamu ini gini, tapi Ibu Santi menanyakan dulu bagaimana cara kamu untuk menembus kesalahan tersebut. Itu Ibu maafin, tapi apa yang akan kamu lakukan gitu. Jadi nggak langsung marah-marah di situ, tapi ada beberapa tahapan di sini. Menstabilkan identitas dulu, validasi tindakannya seperti apa, lalu menanyakan keyakinannya. Begitu Bapak Ibu. Dan di sini posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Santi kira-kira apa Bapak Ibu? Posisi kontrolnya. Sini ada kata yang di garis bawah di mana? Ayolah tugasnya dikerjakan nanti sekolah. Itu posisi kontrol yang diambil Ibu ini. Itu posisi kontrol sebagai teman. Nah, mungkin ini sudah di ujung pembelajaran saya pelajari. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi karakternya, posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang posisi manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu menurut standar nasional pendidikan. Nah, sini saya mengajak Bapak Ibu untuk melaksanakan keyakinan kelasnya di kelasnya masing-masing, karena kalau misalkan kita langsung ke keyakinan sekolah, kayaknya anak-anak akan kebingungan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk melaksanakan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Nah, semoga sesi belajar ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar berprofil Pancasila. Salam Merdeka Belajar. Semoga apa yang saya sampaikan mendapat bermanfaat bagi Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Fitri Duyim ya.
semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Fitri bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ibu Oyak Sadi. Padanya kami silakan. Mati boleh. Masak sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada presentasi yang dibawakan oleh Fitri Dwi Indriyanti telah berhasil, lancar. Semoga menjadi barokah dan sukses. Alhamdulillah, wa kullu niyatin shawiyah al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamerawan, Kamerawati. Yang terakhir yaitu penutup acaranya diakhiri dengan doa. Mari kita bersama-sama ucapkan alhamdulillah.